Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari 2 Petrus pasal yang pertama, mulai ayat 16 sampai ayat yang ke-21, di mana topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama adalah bahwa iman kekristenan bukan dongeng, iman kekristenan bukan isapan jempol. Saudara, hari ini saya rindu kita belajar apa yang kita imani. Di dunia ini begitu banyak orang yang berkata bahwa mereka orang beriman. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah mereka pernah menganalisa, apakah mereka pernah menguji iman mereka itu? Artinya maksudnya objek dari iman mereka itu. Apakah benar-benar apa yang mereka percayai merupakan kebenaran mutlak? Ataukah apa yang mereka percayai adalah satu propaganda? Saudara, ada orang-orang yang hidup di zaman yang lalu. Bisa saja mereka menuliskan sesuatu, lalu kemudian apa yang mereka tuliskan itu adalah untuk kepentingan diri mereka, supaya mereka dihargai, supaya mereka diuntungkan melalui tulisan itu. Lalu kemudian melalui tulisan-tulisan itu akhirnya mereka dihormati, mereka dihargai. Dan akhirnya tahun demi tahun berlalu, generasi demi generasi berlalu, akhirnya orang tersebut didewakan dan diimani. Itu bisa saja terjadi. Dan bagaimana dengan iman yang ada di zaman ini? Apa yang diimani di zaman ini? Apakah apa yang diimani itu benar-benar bisa diuji secara objektif? Atau dengan kata lain, beranikah orang-orang beriman itu dengan terbuka menguji dan membongkar apa yang mereka imani, oknum yang mereka imani, dan sebagainya dan sebagainya. Saya bangga sebagai orang Kristen saudara. Kekristenan siap diuji dari sisi manapun. Saya bangga menjadi orang Kristen percaya kepada Yesus, karena kisah Injil itu bisa diuji. Bahkan mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu semua siap diuji. Dan memang benar-benar terbukti, kitab Kejadian sampai Wahyu itu ada kaitan yang begitu eratnya, ada progresivitas yang indah di sana, sebagai bukti bahwa Tuhanlah yang menubuatkan secara progres kepada umatnya, sehingga semuanya ada benang merah. Semuanya ada kaitan satu dengan yang lain. Nah, hari ini saya mau mengajak saudara, pernahkah saudara merenungkan apa yang saudara imani? Saudara percaya sebagai orang Kristen, saudara percaya kepada Tuhan, saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah saudara pernah benar-benar secara objektif menguji apa yang saudara imani?
Apakah saudara pernah berpikir apakah apa yang saudara imani ini benar-benar kebenaran atau saudara hanya ikut-ikutan? Saya rindu hari ini kita belajar, saudara, dengan harapan melalui belajar firman Tuhan, renungan firman Tuhan pagi hari ini, saudara benar-benar memahami kebenaran apa yang saudara percayai. Dan saya rindu saudara menyaksikan, berkomentar apa yang saudara alami hari ini melalui perenungan firman Tuhan ini. Apa yang pemahaman baru yang saudara terima melalui renungan firman Tuhan ini. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini, saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya saya akan menggali firman Tuhan secara objektif dan menjelaskannya secara sistematis. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia, yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga, ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Petrus menegaskan kepada penerima suratnya tentang keobjektifan iman kepada Yesus, bahwa iman kepada Yesus adalah kebenaran mutlak, bukan isapan jempol, kata Petrus. Di ayat 16 itu dia berkata, saudara, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Apa yang kita imani di dalam Yesus Kristus itu bukan dongeng. Apa yang kita imani dalam Yesus Kristus itu bukan isapan jempol, tapi itu fakta, itu kenyataan, itu real, itu objektif, dan bisa dipertanggungjawabkan. Akan banyak orang yang akan kecewa, saudara. Akan banyak orang yang akan menyesal atas imannya selama dia hidup di dunia, karena dia begitu kuat mengimani sesuatu yang salah, begitu kuat mengimani sesuatu yang sesat. Bahkan ada yang rela mati untuk kesesatan, rela mati untuk kesalahan apa yang dia percayai, apa yang dia imani. Tetapi dengar hari ini, kalau saudara percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka dengar, apa yang saudara percayai itu bukan dongeng, kata Petrus. Apa yang saudara percaya itu bukan isapan jempol, kata Petrus. Itu fakta dan itu kebenaran. Yesus Tuhan itu adalah kebenaran. Itu fakta. Karena hanya Dia yang pernah turun dari sorga, Dia yang mati di kayu salib, dan Dia yang bangkit dari kematian dan tidak pernah mati lagi. Ada orang pernah bangkit dari kematian, Lazarus misalnya, dan mungkin dari cerita-cerita, mungkin banyak pernah kita dengar ada orang yang pernah mati suri dan kemudian bangkit lagi. Ya, bisa saja. Tapi semua orang yang bangkit itu mati lagi karena memang mereka manusia.
Tetapi Yesus yang adalah Tuhan, dia turun dari sorga, dan kemudian dia mati untuk saya dan saudara, tetapi dia bangkit dan dia tidak pernah mati lagi. Tapi dia bangkit dalam tubuh yang baru karena memang dia adalah Tuhan. Jadi dia Tuhan, itu fakta, itu kebenaran. Apa yang kupercayai hari ini adalah kebenaran, itu sebabnya aku bangga menjadi pengikut Kristus. Karena yang kupercayai bukan dongeng, yang kupercayai bukan isapan jempol, tetapi yang kupercayai adalah fakta dan kebenaran. Dan saudara, itu yang ditegaskan oleh Petrus, bahwa Injil atau iman kepada Yesus Kristus adalah kebenaran. Dan ada 3 alasan yang dijelaskan oleh Petrus bahwa Injil atau iman kepada Yesus itu adalah kebenaran. Sekali lagi saya baca ayat 16, saudara. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Jadi Petrus menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan, adalah Raja. Itu adalah kebenaran, itu bukan dongeng, itu bukan isapan jempol. Dan Petrus memberi 3 bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kita percayai adalah benar, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama, Petrus berkata, kami adalah saksi mata. Dia melihat keilahian Yesus. Itu bukti pertama. Selanjutnya ayat 17 dikatakan, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Jadi yang pertama, Petrus berkata, kami saksi mata. Pertanyaannya hari ini, untuk sesuatu yang dipercayai, iman di dunia ini begitu banyak. Untuk sesuatu yang dipercayai itu, adakah saksi mata di sana? Ketika seorang nabi berkata dia nabi, adakah saksi mata yang benar-benar membuktikan dia nabi? Yesus tidak hanya mengatakan dia adalah Tuhan. Yesus tidak hanya mengatakan bahwa Bapa dan dia adalah satu, tetapi ada saksi mata, yaitu Petrus dan murid-muridnya. Mereka adalah saksi mata bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan saya mau menegaskan kepada saudara, kalau apa yang dikatakan Petrus adalah kebohongan, dan dia sadar itu kebohongan, dia tidak akan rela mati, saudara. Pertanyaannya, bagaimana Petrus mati? Petrus mati sebagai syahid. Sejarah mencatat bahwa dia mati dengan kepala ke bawah. Kenapa, saudara? Karena dia berkata, aku tidak layak mati seperti Tuhanku. Itu sebabnya dia minta supaya kepalanya ke bawah dan dia mati sebagai syahid, saudara. Artinya apa? Dia mati, dia rela mati untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu yang membuktikan bahwa iman kita benar, saudara. Dengar, hari ini misalnya, kalau saudara misalnya datang kepada saya, lalu kemudian saudara berkata, tadi saya melihat ada emas sebesar kepala kerbau, saudara bilang, saya lihat itu di sana, dan saudara berbohong. Lalu kemudian ada ancaman kepada saudara, pisau sudah di leher saudara, dan kemudian pertanyaan itu berkata, benar atau tidak? Kalau saudara sadar itu kebohongan, saudara tahu bahwa saudara bohong, secara cepat saudara akan berkata, saya berbohong. Saudara tidak akan mau mati untuk kebohongan. Dan tidak ada orang di dunia ini mau mati hanya demi kebohongan, kalau dia benar-benar sadar itu kebohongan. Ya, memang ada banyak orang yang mati karena dibohongi. Ada yang mengatakan bahwa kalau kamu melakukan ini, kamu mau bunuh diri, kamu mau mati untuk ini, kamu akan dapatkan ini dan sebagainya. Dia akhirnya mau mati kenapa? Karena dibohongi. Tapi kalau dia tahu itu kebohongan, dia tidak akan mau. Nah, pertanyaannya, kalau Petrus tahu itu kebohongan, dia tidak akan mau mati untuk itu, bahkan bela-belain untuk matinya dengan kepala ke bawah, saudara.
Tapi kenapa Petrus rela mati untuk apa yang dia imani? Karena apa yang dia imani itu adalah apa yang dia lihat dan saksikan sendiri. Dia berkata, kami adalah saksi mata. Ada bukti yang nyata sehingga dia rela mati untuk itu. Itu bukti pertama, saudara, bahwa iman kita, iman kekristenan kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, itu bukan dongeng, tapi itu fakta, dan ada saksi mata yang rela mati untuk itu, yaitu Petrus dan murid-murid yang lain. Kemudian bukti yang kedua yang ditegaskan oleh Petrus, saudara, bahwa iman kita adalah kebenaran dan fakta, itu ada di ayat yang ke-19, di mana dia berkata, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Saudara, yang kedua, Petrus menegaskan, dengan demikian kami diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan para nabi. Firman yang disampaikan para nabi maksudnya apa? Perjanjian lama. Artinya apa? Bahwa setelah melihat semua peristiwa itu, kemudian Petrus dan murid-murid yang lain melihat dan menyaksikan bahwa ternyata perjanjian lama itu digenapi. Itu bukti iman kekristenan kita fakta dan bukan isapan jempol, bukan dongeng, saudara. Kenapa? Karena segala sesuatu yang tertulis itu digenapi. Misalnya di dalam Yesaya pasal 52, 53, di sana dijelaskan tentang penderitaan Yesus, dinubuatkan di sana bahwa Yesus akan mati, bahwa akan ada orang yang berkorban, ada juru selamat yang akan menggantikan manusia. Dia rela menderita, rupanya tidak seperti manusia lagi dan sebagainya. Semuanya dinubuatkan di sana, dan ratusan tahun kemudian digenapi. Artinya apa, saudara? Bahwa apa yang kita imani itu benar dan fakta. Karena memang Tuhan sudah mewahyukan dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya sudah diurutkan oleh Tuhan. Bahkan yang belum terjadi pun dia sudah nubuatkan. Salah satunya kelahiran Yesus sudah dinubuatkan dari seorang perawan. Itu sudah dinubuatkan dalam Yesaya, di mana itu dinubuatkan kalau tidak salah sekitar 700 tahun sebelumnya. Jadi apa yang kuimani hari ini fakta dan benar, karena benar-benar Tuhan yang mengatur itu semua. Lalu kemudian ratusan tahun kemudian digenapi. Itu yang dikatakan oleh Petrus, bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian lama itu digenapi. Itu sebabnya Petrus berkata bahwa apa yang kami imani bukan dongeng, bukan isapan jempol, karena ternyata perjanjian lama itu digenapi. Saudara, hari ini dengar, apa yang saudara imani dalam Yesus Kristus itu bukan dongeng. Karena kalau saudara belajar Alkitab, saudara akan melihat segala sesuatu yang belum terjadi seringkali sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Dan kemudian akhirnya waktu demi waktu terjadi, waktu demi waktu terjadi, waktu demi waktu terjadi. Dan dengar, saudara, di akhir zaman ini ke depan akan terjadi peristiwa-peristiwa yang telah dinubuatkan di dalam Alkitab. Jadi sekali lagi, dengar, apa yang saudara percaya bukan dongeng. Apa yang saudara percayai adalah benar-benar iman yang benar. Itu sebabnya jangan pernah undur dari Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan, karena hari ini kalau saudara percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, saudara sudah dalam iman yang benar. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, ayat 20. Alasan ketiga bahwa iman kekristenan itu adalah iman yang benar. Ayat 20 dikatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Bukti yang ketiga, saudara, ada Roh Allah yang bekerja dalam iman kekristenan. Ada Roh Kudus yang bekerja di sana. Kenapa dari Kejadian sampai Wahyu semuanya ada benang merah? Ada keterkaitan, digenapi. Kenapa, saudara? Karena memang semuanya itu pekerjaan Roh Kudus.
Roh Kuduslah yang mengilhamkan, mewahyukan firman-Nya kepada hamba-hambanya, kepada nabi-nabinya, kepada rasul-rasulnya. Roh Kuduslah yang mewahyukan. Dia adalah Roh Allah, sehingga semuanya ada keterkaitan. Itu sebabnya Petrus berkata, iman kekristenan kita bukan dongeng, bukan isapan jempol, karena ada Roh Kudus yang berkarya, ada Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Kembali kita belajar bahwa iman kita adalah kebenaran. Sangat-sangat bersyukur kalau hari ini kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena kita ada pada iman yang benar. Alasannya apa saudara? Karena ada saksi mata atas apa yang kita imani. Dan saksi mata itu bahkan rela mati karena memang dia menyaksikan kebenaran. Dan yang kedua, terbukti perjanjian lama itu digenapi. Nubuat-nubuatan firman Tuhan itu yang sebelumnya sudah dicatat, diwahyukan, ternyata digenapi. Itu bukti bahwa Alkitab adalah firman Tuhan dan wahyu Tuhan. Dan kemudian juga terbukti bahwa Roh Kudus yang bekerja, karena ada keterkaitan dari semuanya. Jadi semuanya persis terjadi. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang bekerja. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, banggalah menjadi orang Kristen, bersyukurlah menjadi orang Kristen. Bangga dan bersyukurlah punya iman yang benar, yaitu iman dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya jangan pernah berpaling dari iman saudara, karena iman kita adalah kebenaran. Jalani hidup saudara terus dalam iman. Hari ini pun jalani segala aktivitas saudara terus dalam iman. Tetap kuat dan semakin kuat dalam iman. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Biarlah renungan ini menjadi renungan saudara di sepanjang hari ini. Sebentar lagi kita akan berdoa buat segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, mari buat komitmen untuk tetap kuat dalam iman. Karena iman kita dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita adalah iman yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Puji Tuhan saudara, kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat.
Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik, ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis, ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga, ya Tuhan. Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati. Biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan, ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, ya Tuhan, yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini, ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, ya Tuhan. Dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis, Tuhan memberkati mereka, Bapa yang baik. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis, ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan
Saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat. Saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan. Namanya Yesus, Yesus, ku panggil Kau Yesus, serukan Yesus, Yesus. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan. Namanya Yesus, Yesus, ku panggil Kau Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus.
nama yang indah, sanggup pulihkan, nama yang manis, sanggup sembuhkan.
hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang hadapan tahta-Mu, bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi